Hari ini saya akan mempresentasikan praktik baik yang saya buat dengan judul slideshow. Di sini saya akan mempresentasikan praktik baik yang saya buat dengan judul peningkatan keterampilan mengenal organ reproduksi manusia melalui penggunaan alat peraga apron dalam pembelajaran kesehatan reproduksi, topik anatomi dan fisiologi organ reproduksi pada peserta didik kelas 9 di SMP Saraswati 1 Denpasar tahun 2022. Nah, apa sih yang melatar belakangi saya untuk mengangkat judul ini? Ada 3 hal latar belakangnya. Yang pertama yaitu masa remaja adalah masa eksplorasi, di mana kita tahu bahwa remaja itu mulai mempertanyakan soal identitas diri, seksualitasnya, dan gendernya. Nah, dalam hal ini menjadi sebuah dasar pengetahuan yang harus dimiliki oleh para remaja, karena pada masa remaja ini merupakan masa transisi dari anak-anak ke dewasa, di mana itu artinya secara fisik mungkin remaja itu sudah siap ya untuk bereproduksi, tapi bukan siap untuk bereproduksi ya, tapi telah mampu bereproduksi, namun secara psikologis, sosial, dan ekonomi mereka belum siap. Nah, yang kedua, menganggap tabu hal yang berkaitan dengan reproduksi. Stigma ini apabila dibiarkan berkembang di lingkungan masyarakat atau di kalangan remaja akan membuat dampak yang serius dalam jangka yang panjang. Kenapa begitu? Karena jika ini terus berkelanjutan, maka generasi remaja kita akan terus merasa bahwa ini hal-hal yang tabu untuk dipelajari. Jadi, padahal untuk mengetahui organ tubuh termasuk organ reproduksi adalah hal yang alamiah. Pengetahuan mengenai organ reproduksi dan fungsinya itu diharapkan dapat memberikan kesadaran untuk menjaga kesehatan organ tersebut. Kemudian yang ketiga, guru diharapkan kreatif untuk mengintegrasikan materi PKLS di mapel IPA. Kita sebagai guru itu kan diharapkan bisa menjadi perantara informasi atau perantara pengetahuan, di mana kita itu harus bisa mampu bijaksana untuk membawa proses pembelajaran tidak hanya mengenal organ reproduksi dan fungsinya, tetapi juga mendorong rasa penghargaan diri terhadap tubuh dan organ reproduksi kita sendiri maupun orang lain. Jadi di sini diharapkan guru itu bisa menggunakan metode learning is fun melalui media apron yang dibuat layaknya permainan pasang tempel. Baik, kenapa harus alat peraga? Kelihatannya klise dan biasa aja sih sebenarnya ya. Alat peraga dimanapun bisa kita pakai, misalnya ya itu udah ada tersedia gitu kan. Apalagi apron yang bisa Bapak Ibu lihat, oh gampang lah itu nyarinya, nggak ada kreativitasnya mungkin. Tapi dari berbagai sumber yang saya baca, alat peraga itu merupakan alat bantu dalam pengajaran yang memiliki banyak tujuan sebenarnya, seperti untuk memperjelas informasi atau pesan pembelajaran, kemudian memberi tekanan pada bagian-bagian yang penting, memberi variasi dalam pengajaran, memperjelas struktur pengajaran, dan memotivasi siswa dalam belajar. Dalam hal ini, sebenarnya alat peraga itu disusun berdasarkan prinsip bahwa pengetahuan yang ada pada setiap manusia itu diterima melalui panca indera, di mana semakin banyak indera yang kita gunakan untuk menerima sesuatu, maka semakin banyak atau semakin jelas pula pengetahuan yang diperoleh. Jadi dengan misalnya alat peraga, setidaknya anak peserta didik kita itu bergerak, menyentuh, melihat, membaca. Jadi banyak alat panca indera yang digunakan. Dengan adanya media alat peraga apron, diharapkan mampu memberi pemahaman tentang anatomi dan fungsi organ reproduksi manusia sebagai bentuk wadah pengetahuan remaja bahwa mempelajari materi tersebut bukanlah hal yang tabu. Dengan kata lain, alat peraga apron ini itu dimaksudkan atau digunakan untuk mengerahkan indera sebanyak mungkin kepada suatu objek sehingga mempermudah pemahaman, dalam hal ini peserta didik kita. Nah, Bapak Ibu
Ibu juga pasti sudah tahu kan alat peraga yang saya maksud. Ini apron, organ reproduksi wanita dan organ reproduksi pria. Baik, untuk tahap pelaksanaan pembelajaran yang terintegrasi Cashpro itu ada dua. Merencanakan perangkat pembelajaran sebelum pembelajaran itu dilaksanakan, dan pelaksanaan kegiatan pembelajaran itu pada saat pembelajaran itu dilaksanakan. Jadi saya membuat dua tahap. Yang pertama, merencanakan perangkat pembelajaran. Pada tahap ini kita sebagai guru menyiapkan kesiapan diri kita dulu deh gitu. Kemudian baru kita menyiapkan perangkat pembelajaran mulai dari RPP, bahan ajar, media, penilaian terintegrasi dengan materi Cashpro. Kemudian baru masuk, setelah kita sudah menyiapkan semuanya, baru kita masuk ke pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Di mana pada tahap ini implementasi pembelajaran itu melalui beberapa tahapan interaksi dalam proses pembelajaran. Ada 8 tahapan yang saya buat. Baik, yang pertama pendahuluan. Bapak Ibu pasti sudah sering banget ya pada tahap pendahuluan atau sering dilewatin. Nah, biasanya dilewatin ya. Pada tahap ini biasanya guru itu memberikan salam dan melakukan absensi. Kemudian pada apersepsi, guru mengaitkan materi pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta didik, dengan materi yang sebelumnya, serta mengajukan beberapa pertanyaan dan menyampaikan tujuan pembelajaran. Dan yang ketiga itu motivasi. Dalam tahap ini, guru diharapkan bisa memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari materi organ reproduksi, serta menanamkan pemahaman pada peserta didik bahwa kegiatan ini sebenarnya merupakan ruang aman untuk berdiskusi mengenai Cashpro secara ilmiah, sesuai dengan nilai dan norma yang dianut. Dalam tahap ini, setidaknya kita memberikan afirmasi atau motivasi yang positif kepada peserta didik kita. Oke, yang keempat, literasi. Di tahap literasi, untuk di zaman sekarang itu anak-anak kemampuan literasinya agak kurang ya Bapak Ibu ya. Nah, di tahap ini kita akan membantu siswa memberikan stimulus dengan menggali pengetahuan siswa tentang nama dan fungsi organ reproduksi manusia, kemudian memfasilitasi diskusi kelas dan mengungkap pentingnya memahami nama dan fungsi organ reproduksi manusia dalam mewujudkan remaja sehat dan berkualitas. Tetap dalam setiap tahapan kita memberikan afirmasi positif kepada peserta didik. Kemudian tahap kelima yaitu critical thinking. Pada tahap masuk ke tahap berpikir peserta didik, kita sebagai guru itu mengarahkan peserta didik untuk bisa mengidentifikasi hal-hal yang perlu dipahami oleh seorang remaja supaya dia tahu fungsi organ reproduksi dalam proses menuju kematangan dan bisa membangun rasa nyaman dan dukungan di antara siswa dan tidak tabu dalam membicarakan perubahan tubuh yang terjadi. Kemudian di tahap kolaborasi, kita sebagai guru mengarahkan peserta didik untuk melakukan permainan. Permainan ini menggunakan media apron ini untuk bisa berdiskusi bersama, mengumpulkan informasi, mempresentasikan ulang, dan saling bertukar informasi. Kemudian tahap yang ke-8 yaitu komunikasi. Guru memfasilitasi diskusi kelas dalam memahami nama dan fungsi organ reproduksi berdasarkan hasil penelusuran informasi yang sebelumnya dan melalui games juga dan diskusi kelompok yang tadi. Kemudian tahap terakhir adalah creativity. Di sini di tahap ini guru dan peserta didik itu bersama-sama membuat kesimpulan tentang hal-hal yang telah dipelajari. Jadi peserta didiknya dulu yang diberikan kesempatan untuk menyimpulkan, kemudian kita sebagai guru hanya merangkum, kemudian menanyakan kembali hal-hal apa yang belum dipahami. Baik, kesimpulan dari best practice saya yaitu dari proses pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang terintegrasi materi Cashpro dengan menggunakan alat peraga apron, ternyata dapat saya simpulkan bahwa peserta didik sangat termotivasi dalam belajar materi organ reproduksi manusia. Kemudian di sini juga saya lihat bahwa siswa saya terlibat aktif dalam proses pembelajaran sehingga penyampaian materinya itu dapat mereka temukan sendiri informasinya. Kemudian yang ketiga,
Dengan pengetahuan informasi yang sudah didapatkan oleh siswa, mereka lebih memaknai tentang struktur organ reproduksi manusia, terutama pada usia remaja, dan bisa menjaga organ reproduksi dari perilaku yang berisiko. Baik, refleksi dari best practice saya. Yang pertama, kegiatan ini memberikan gambaran bahwa dengan adanya penggunaan media apron, diharapkan mampu memberi pemahaman tentang anatomi dan fungsi organ reproduksi manusia sebagai bentuk wadah pengetahuan remaja bahwa mempelajari materi tersebut bukanlah hal yang tabu. Kemudian diperlukan dukungan dari semua pihak agar remaja sebagai generasi masa datang, sebagai generasi yang tangguh, utuh dan berkarakter. Kemudian perlu ditekankan kepada remaja untuk bisa menerima perubahan dengan sikap positif sehingga dapat beradaptasi dan mengembangkan cita diri yang baik. Maka pengetahuan tentang anatomi dan organ reproduksi pada usia remaja perlu diperkenalkan dalam pendidikan. Sekian presentasi best practice saya.